Ada yang aneh gak sih sama vibes Piala Dunia 2026? Biasanya setahun atau bahkan berbulan-bulan sebelum Pildun itu dimulai, udah kerasa tuh getarnya. Kayak iklan-iklan pakai lagu Pildun, brand gede udah mulai perang sponsor, jersey KW timnas bertebaran, debat grup mereka udah panas. Pokoknya udara internet tuh udah panas banget gitu, bau bola semua. Tapi edisi ini kok rasanya kayak adem-adem aja gitu loh. Dan kalau lu ngerasa gitu juga, lu nggak sendirian. Banyak fans di berbagai negara bilang hal yang sama. Bahwasanya hype-nya tuh lemah, auranya nggak nendang, malah lebih banyak orang yang ngobrolin kontroversinya daripada pertandingan yang belum mulai. Padahal secara marketing, Piala Dunia 2026 ini dipromosiin sebagai yang terbesar di sepanjang sejarah. Pertanyaannya, kenapa Pildun 2026 malah kehilangan magisnya? Kalau gitu, ayo kita bahas kenapa Piala Dunia 2026 terasa lebih transaksional daripada festival. Lengkapnya hanya di Storyana. Piala Dunia 2026 ini dipegang oleh 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini pertama kalinya FIFA bikin format 3 tuan rumah. Dulu mentok 2, Korea sama Jepang, itu tahun 2002. Sekarang 3 bro, 3. Dengan jarak kota ke kota yang, lu tahu sendiri kayak Amerika Utara itu segede apa. Format baru, 48 tim. Kalau dulu cuma 32 tim doang, sekarang jadi 48 tim. Efek dominonya apa? Total pertandingan tuh naik dari 64 jadi 104 pertandingan. Durasi turnamen nambah sekitar 10 hari, jadwal makin padat, venue makin banyak, dan kebutuhan logistik makin brutal. Di atas kertas ini kayak kabar baik. Wah, Pildun lebih lama ya, lebih banyak pertandingannya daripada yang sebelumnya. Tapi, justru disinilah masalah yang harus kita selesaikan dan mulai kerasa. Piala Dunia itu bukan cuma turnamen, dia juga festival budaya dari tuan rumah. Dulu, tiap negara selalu punya identitas visual dan nuansa yang khas. Sekarang, coba lihat yang paling gampang, yaitu branding. Logo yang terlalu generik, seperti kayak logo Pildun biasanya tuh punya karakter lokal. Tapi tahun 2026, logonya justru banyak yang bilang kayak template presentasi doang. Angka 26 plus trofi. Udah, pertanyaan fansnya simpel. Kalau ini Pildun di 3 negara, mana rasa Kanada, rasa Meksikonya, dan mana identitas budaya lokal? Yang merasa malah ini kayak event corporate doang. Lagu resmi Pildun itu harusnya jadi bahan bakar hype. Tapi lagu awal yang dirilis itu kena kritik karena temponya dianggap kurang stadion, liriknya terasa terlalu personal, vibe-nya tuh kayak dianggap terlalu Amerika banget. Yang bikin Kanada dan Meksiko tuh kayak numpang nama doang. Terus FIFA atau penyelenggara nambahin lagu lain yang dibawain Shakira. Ini jelas bikin lebih Pildun, tapi tetap aja muncul komentar dari netizen, kok atmosfernya malah kayak Latin Festival, padahal hostnya kombinasi besar. Akhirnya, bukan soal bagus atau jelek, tapi soal rasa. Piala Dunia 2026 ini kayak nyari identitas, tapi kebanyakan strategi dan kurang jiwa. Ada laporan kalau final Piala Dunia 2026 ini bakal pakai konsep ala Super Bowl halftime show. Jadi maksudnya di sini adalah jeda pertandingan diisi konser besar dengan nama-nama super mainstream dari Madonna, Shakira, bahkan sampai BTS. Kedengarannya keren, tapi buat sebagian orang ya begitulah gitu. Itu cuma buat sebagian orang doang, tapi buat fans bola garis keras dan banyak pengamat ini merupakan masalah besar. Kenapa ditolak? Karena sepak bola punya ritme dan aturan. Halftime 15 menit itu bukan estetika, itu soal kebugaran pemain. Kalau jedanya dipanjangin, otot bisa dingin, resiko cedera naik, kemudian ritme pertandingan rusak. Dan yang paling bikin orang gondok itu adalah ini dianggap sebagai upaya mengamerikakan sepak bola. Masalah yang ketiga, logistik paling capek sepanjang sejarah. 3 negara tuan rumah itu kedengarannya mewah dan megah banget. Sampai lu mikirin detailnya kayak mana. Jarak yang gak masuk akal. Lu bayangin aja, misalkan lu nonton pertandingan di Meksiko, terus tim lu lolos dan mainnya lanjut di Amerika. Yang artinya pindah negara,
pindah zona waktu, dan pindah ribuan kilometer. Dan yang bikin makin kacau adalah transportasi antar kota di sana gak semurah dan semudah di Eropa. Gak ada jaringan kereta cepat lintas negara yang benar-benar nyaman buat fans touring Pildun. Akhirnya, opsi realistisnya adalah pesawat. Yang paling kena, siapa? Pemain. Fans capek itu satu hal, tapi pemain? Mereka yang diperas habis-habisan. Dengan 104 pertandingan total, kalender bola global makin sesak. Serikat pemain kayak FIFPro itu udah berkali-kali loh warning soal kelelahan fisik, tekanan mental, potensi lonjakan cedera. Tapi FIFA tetap jalan. Buat pemain, ini bukan festival, ini shift kerja. Ini yang paling sering disebut Piala Dunia 2026 terasa kayak proyek maksimalin profit. 48 tim, itu lebih banyak pasar. Ya, 48 tim sama dengan lebih banyak pasar. Lebih banyak tim berarti lebih banyak negara, lebih banyak audiens, lebih banyak sponsor, lebih banyak hak siar. FIFA bilang ini demi inklusi, tapi kritikus bilang ini lebih dekat ke ekspansi pasar. Karena ada kekhawatiran kualitas penonton berturun, fase grup jadi kurang mencekam, rasa Pildun isinya kayak elit terbaik dunia, jadi berkurang. Ini bagian yang bikin orang pengen lempar kursi termasuk saya. Untuk pertama kalinya, FIFA dituding menerapkan dynamic pricing. Harga tiket bisa naik dan turun berdasarkan permintaan. Sekali lagi, berdasarkan permintaan. Artinya, pertandingan big team bisa jadi jauh lebih mahal. Makin dekat hari H, harga bisa meledak. Dan untuk resellnya atau jual ulangnya itu nggak dibatasi ketat gitu loh. Final itu berkisar antara 200 sampai dengan 300 dolar untuk kategori tertentu. Kategori teratas itu sekitar 1.600 dolar. Resellnya dibatasi ketat biar nggak digoreng calo gitu. Dan yang lebih gila lagi, FIFA katanya baru janji perbaiki sistem untuk tahun 2030. Nggak cuma tiket stadion, ada kasus tarif transport event day yang sempat mau dinaikin ekstrim. Tiket kereta yang normalnya belasan dolar sempat mau dibikin ratusan dolar. Parkir stadion bisa melonjak jadi 100 sampai dengan 200 lebih dolar. Kesannya tuh jelas, semua titik disentuh buat diperas. Ada video latihan tim yang ngetes bola resmi Piala Dunia 2026. Bolanya punya chips untuk bantu keputusan wasit. Canggih, mahal, dan modern. Tapi bolanya, mantulnya jelek. Dan problemnya dituding bukan di bola, tapi di kualitas rumput. Lagi-lagi yang disalahkan tumbuhan. Stadion yang mayoritasnya asli bukan buat sepak bola, adaptasi lapangan yang belum maksimal, lucu, dan nyebelin sekaligus. Teknologi tinggi, tapi hal yang paling dasar, lapangan hijau, bisa bikin permukaan permainan rusak. Masalah yang ketujuh, politik, keamanan, dan border yang bikin fans menyerah. Piala Dunia 2026 ini juga kebanjiran isu keamanan dan politik, terutama karena lokasi utamanya di Amerika. Ada isu yang menyatakan bahwasanya pembatasan perjalanan untuk warga beberapa negara yang justru lolos Piala Dunia seperti Iran dan beberapa negara lain, walau atlet atau staf bisa dapat pengecualian, fansnya gimana? Pildun tanpa fans itu kayak konser tanpa penonton. Nggak ada ruh. Ada laporan tim tertentu diperlakukan tidak layak di bandara. Kayak pemeriksaan ketat dilakukan di luar. Panas-panasan, bikin kesan lu tamu, tapi dianggap masalah. Ini yang bikin orang tuh ngomel, Amerika pengen jadi tuan rumah dunia, tapi kayak nggak siap nerima dunia. Ini bakal jadi Pildun terbesar atau Pildun paling berantakan? Piala Dunia 2026 ini punya semua modal untuk jadi yang paling besar. 48 tim, 104 pertandingan, panggung Amerika Utara yang super megah dan luas, potensi produksi media terbesar. Tapi, justru karena terlalu besar, dia kelihatan rapuh. Identitasnya kabur, logistiknya bikin capek, harga tiketnya bikin fans mundur, politik dan keamanannya bikin ketar-ketir, dan semuanya terasa terlalu korporat. Sekarang pertanyaannya buat lo adalah, menurut lo,
Pildun 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah, atau justru jadi contoh paling nyata kalau lebih besar itu gak selalu lebih baik? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Itu tadi breakdown masalah-masalah Piala Dunia 2026 yang ternyata bukan cuma 1 atau 2 doang. Kalau ada yang lu mau tambahin, koreksi. Atau lu punya sudut pandang lain, gas, kita debat sehat di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!